Pak Gede, saya sengaja mengajak dulu mundur ke belakang untuk Ya. mau meng-highlight momentum hari ini. Apa makna kebebasan Mas Anas untuk PKN? Bagi PKN ini adalah momentum penting dari tahapan-tahapan yang sudah kita ikhtiarkan ketika awal kita membuat partai ini. Karena kami meyakini Mas Anas ini adalah talenta politik yang jarang dimiliki oleh seorang putra model seusia beliau yang mana berusaha dimatikan secara politik, maka tugas kami menghidupkan kembali beliau secara politik. Pihak lain berusaha mendesain AU ini bagaimana selamanya dia ada di penjara sampai kemudian ahli warisnya bisa berkuasa lagi, tetapi kan Tuhan berkehendak lain. Ternyata Mas Anas tidak habis, tidak berakhir, tapi tumbuh kembali. Dan hari ini kita buktikan Mas Anas bisa tumbuh kembali. Dan saya sebagai teman merasa jujur hari ini hari yang berbahagia bagi saya. Karena tidak mudah menemani orang mencari keadilan. Saya kehilangan jabatan. Saya kehilangan jabatan Ketua Komisi 3 hanya karena saya menemani Mas Anas. Sementara orang lain berebut menjadi Ketua Komisi 3. Padahal bagi daerah pemilihan saya, itu tuh dari sejak DPR RI, itu belum pernah ada orang Bali jadi Ketua Komisi 3. Saya yang tabrakan antara mencoba membuat sejarah dengan bicara soal perjuangan keadilan. Saya milih menemani beliau perjuangan keadilan. Lebih pada 10 tahun kita berjuang. Kemudian hari ini bisa beliau bangkit lagi, bagi saya itu udah kebahagiaan. Bagi seorang politisi sejati kan tidak jabatan yang utama. Tapi bagaimana value, nilai-nilai perjuangan bisa terus tumbuh dan berkembang. Dan saya nggak lelah berbicara itu setiap saat di berbagai media menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun waktu itu masih banyak yang tidak percaya. Tapi kalau hari ini saya kemana-mana, orang sudah meyakini. Mulai orang iba dan kasihan dengan Mas Anas. Sadis ya. Kok sampai begitunya. Mas Anas harus kehilangan interaksi dengan anak-anaknya. Tapi Tuhan Maha Besar. Ketika Mas Anas keluar, ini beliau dapat anugerah banyak. Ada anaknya pas lulus cum laude. Ada anaknya keterima hari ini di Fakultas Kedokteran. Hari ini pengumumannya? Iya, artinya pengumumannya kemarin itu. Jadi rentetan ini, rentetan. Hadiahnya banyak ya? Tuhan memberikan pemulihan kebahagiaan kepada Mas Anas ketika sekian lama penderitaan diciptakan oleh orang lain. Apakah juga termasuk dengan momentum, gak ada yang menghitung-hitung ini, Ya. tapi momentum kebebasan Mas Anas tepat kurang dari beberapa bulan lagi tahapan pemilu ini makin kuat. Kebayang kalau Mas Anas bebasnya di atas 2024 ya. Mungkin lain cerita dengan momentumnya sekarang. Ya, itu kan apa skenario makna itu Tuhan. buat seorang Gede Pasek? Itu skenario Tuhan, kita ikuti aja semesta bekerja. Yang penting kita ibarat cuaca, kita sudah tahu ketika angin berhembus, ketika kemudian awan bergumpal dan sebagainya, ini potensi akan ada hujan. Jadi kita cukup dekat dengan membaca tanda alam itu saja. Jadi nggak dipas-pasin 2023 gitu. Gimana sekarang kita sebelum mengempasin semua jadwal itu kan bukan kita yang membuat. Kita hanya mengikuti saja. Kalau hari ini kemudian akhirnya Mas Anas memberikan semacam dinamika baru, saya kira ini penting untuk demokrasi kita. Dan saya kira setelah Bung Karno belum pernah siklus kepemimpinan nasional itu dimulai dari penjara. Ya. Ya. Bung Karno lah yang memulai dari penjara, kemudian yang lain kan tidak. Oke. Dan Bung Karno juga di Sukamiskin juga sama tempatnya Mas Anas. Kebiasaannya juga baca buku. Ya. Bung Karno juga dari Blitar. Bung Karno suka menulis dan membaca. Mas Anas juga suka menulis dan membaca. Tempat asalnya sama. Hal-hal sama, tapi bukan berarti kita menyamakan. Tapi paling tidak ada benang merah ideologis cara kerja berpolitik yang hampir sama. Bedanya dulu Bung Karno dipenjarakan dengan alasan kriminalisasi oleh penjajah. Kalau di sini mungkin oleh keluarga sendiri. Seperti kata Bung Karno kan, lebih mudah melawan penjajah daripada melawan saudara sendiri. Sebuah kebetulan kedua Pak Gede Pasek adalah saat tadi kan saya sebut yang pertama adalah kok bisa kebetulan Mas Anas bebas di 2023, kita pemilu 2024.
Di putusan vonis itu kan Mas Anas dicabut hak politiknya 5 tahun. Betul. Kalau dihitung dari sejak ia keluar 2023 ini, maka ia kembali mendapat hak untuk dipilih dan memilih, terutama dipilih untuk jabatan publik adalah pada tahun 2028. Artinya 1 tahun sebelum pemilu 2029. Apa maknanya untuk PKN dan Gede Pasek? Maknanya Mas Anas akan pulih kembali dan akan mewarnai dinamika politik kembali. Dan saya kira bisa saja akan ada keajaiban yang lebih besar jika Mas Anas mengajukan PK kedua nanti setelah beliau ada di luar. Karena saya yakin hakim-hakim akan menjadi lebih jernih. Pengaruh-pengaruh kekuasaan lama itu sudah tidak lagi bisa memaksakan kehendaknya. Dan kemudian bisa saja ada putusan yang berbeda. Dan beliau kan hari ini dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Tapi hak berserikat berkumpul kan tidak. Sehingga beliau mau berserikat berkumpul karena beliau punya ormas. PPI bersama saya membangunnya. Kemudian beliau juga aktif di berbagai teman-teman LSM. Tentu juga beliau ikut membuat Partai Kebangkitan Nusantara. Yang hari ini ketika 14 Desember lalu dapat nomor 9. Nah, Pak Gede Pasek beberapa waktu lalu bilang, kami di PKN menyiapkan posisi tertentu untuk Mas Anas. Sudah disiapkan? Apa kira-kira? Gini Mbak, saya ini dulu nemani Mas Anas itu kan sampai berani kehilangan jabatan. Termasuk saya sempat mau dipecat dan sebagainya, tapi akhirnya gagal kan. Jadi bagi saya jabatan itu nomor 2 bagi saya. Bagi saya adalah mampu kita membuat menjadi berperan, menghidupkan kembali orang yang sangat berpotensi untuk bermanfaat bagi Republik ini akan menjadi penting. Sehingga nanti ketika di PKN ini, karena kami gagas bersama Mas Anas, saya cukup ngomong berdua sama Mas Anas. Mas yopo iki, enaknya yopo, sampean nang di, aku nang di. Selesai sudah. Karena teman-teman di daerah pasti akan ikut. Karena memang inspirasinya kami berdua lah, bagaimana chemistry ini dibangun dan sebagainya ya. Dan saya sadar diri dalam geopolitik di Indonesia. Saya ini orang minoritas. Saya ini dari sukunya minoritas, dari agamanya minoritas. Tapi paling tidak saya punya bekal integritas untuk menjahit kebersamaan dengan teman-teman. Dan Mas Anas itulah simbol kuat, pemimpin yang kuat dan sebagainya. Jadi tugas saya adalah menopang beliau. Jadi dimanapun posisi beliau di PKN, kita pasti akan siap. Gak sabar kita menantikan sebenarnya. Di mana beliau persisnya, memilih? betul. Persisnya beliau ada di posisi mana. Pak Gede Pasek saya ingat saat pengambilan nomor urut, Pak Gede tuh bilang gini, terlalu rendah hati menurut saya. Bapak bilang, ya kita PKN itu harusnya partai-partai lain gak usah lah merasa terancam dengan keberadaan PKN. Tetapi konteksnya hari ini, dengan bebasnya Mas Anas, dengan ada PKN, menurut Pak Pasek, apakah ini akan setidaknya tidak mengubah mungkin, tapi mempengaruhi peta politik yang sudah terbentuk atau mulai terbentuk saat ini? Ya, hari ini kan ada 18 partai politik peserta pemilu. Kalau kita ibaratkan melukis demokrasi, tidak selalu warna yang dominan itu akan menjadi daya tarik. Warna-warna tertentu walaupun dia kecil tapi di tempat yang tepat itu bisa menjadi sudut pandang utama orang memandang. PKN sebagai partai yang baru, tumbuh masih baru, kita berkejaran dengan waktu dan saya yakin tidak akan mudah itu. Tapi kita berharap berada di warna-warna yang menarik itu. Gitu. Jadi saya kira Mas Anas seorang pelukis politik yang handal. Saya tinggal membackup beliau. Tapi begini Pak Pasek, konteks pertanyaan saya adalah soal banyak sekali narasi. Hari-hari menjelang kebebasan Mas Anas itu bilang bahwa Mas Anas akan melakukan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu mungkin memberi judul atau memilih diksi balas dendam. Membuka cerita sebenarnya dari apa yang menurut Mas Anas dan mungkin Pak Gede Pasek tahu yang sebenarnya terjadi selama beberapa tahun terakhir yang membuat Mas Anas ada ini. Dan itu mungkin menimbulkan turbulensi politik atau menjadi setidak-tidaknya menimbulkan dinamika politik. Itu konteks pertanyaan saya. Kira-kira sampai di situ enggak? Jadi gini, prinsip dasar Mas Anas keluar ini tidak membawa dendam. Oke?
bahwa dinarasikan dan sebagainya, tidak mau dendam. Beliau keluar dengan semangat berikhtiar menyampaikan sebuah kebenaran, keadilan yang sedang diperjuangkan untuk publik kemudian tahu, karena hampir 10 tahun beliau di dalam, itu tidak bisa narasi itu disampaikan. Paling saya, beberapa teman-teman yang lain mengusuarakan, tapi kan tone-nya beda, karena beliau yang mengalami. Jadi konteksnya nanti itu tidak ada bicara soal dendam dengan siapapun. Tetapi konteksnya adalah beliau akan menyuarakan kebenaran, beliau akan memperjuangkan keadilan, sehingga publik jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau karena kemudian narasi itu kemudian muncul ke publik, akhirnya publik memahami itu sesuatu yang ini, saya yakin publik akan mengambil preferensi posisi politik di mana dia harus berada. Karena mayoritas masyarakat itu anti sekali dengan ketidakadilan. Mayoritas masyarakat itu pasti anti dengan pelaku-pelaku kriminalisasi. Sebagus apapun dia membungkus, sehebat apapun dia tersenyum di publik, tapi tetap orang akan tahu kamu ini pelakunya. Kamu ini hanya nabok nyilih tangan pakai orang lain. Udahlah, kamu jangan sok suci, kamu juga sama dulu. Jadi publik akan tahu dengan narasi yang dibangun, fakta-fakta yang ada. Jadi beliau, Mas Anas, saya sangat yakin beliau hanya menceritakan apa yang terjadi. Tapi kalau ketika beliau menyatakan apa yang terjadi kemudian menyerempet pelaku-pelakunya, itu bukanlah kehendak beliau. Karena tidak mungkin sebuah peristiwa itu tidak ada pelakunya. Dan tentu ada akses dari... Ya, pelakunya masih hidup, jejak digitalnya masih ada. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses yang beliau lewati nyata. Tapi tidak semua tahu, tinggal beliau ceritakan saja. Contoh, Harrier tidak terbukti. Izin usaha pertambangan, gratifikasi izin usaha pertambangan Kalimantan Timur tidak terbukti. Lalu kemudian masuk di Kongres Partai Demokrat. Dari Kongres Partai Demokrat ini dikonstruksikan ada duit dari grup Permai. Ya. Grup Permai ini mengkolek berbagai keuntungan di sini. Grup Permai ini di kasus AU disebut milik AU. Di kasus Nasarudin disebut milik Nasarudin. Itu kejanggalan pertama. Yang kedua, ketika Mas Anas menjadi terdakwa, beliau menyampaikan, kalau memang betul JPU dan Majelis Hakim meyakini grup Permai itu milik saya, tolong sita semua. Karena jumlahnya sangat besar asetnya. Disuruh nyita, tetapi tidak mau. Ada apa? Ada orang dituduhkan punya sebuah perusahaan, di depan sidang mengatakan, tolong sita ini semua. Kalau itu disita semua, Mas Anas tidak perlu nambah lagi 2 tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa jaksa KPK tidak mau melakukan itu? Kenapa hakim juga tidak mau melakukan itu? Ada apa? Karena biar bisa menambah hukuman. Biar lebih lama Mas Anas ada di penjara. Sehingga si ahli waris bisa tampil lagi menjadi pemimpin nasional. Ahli waris yang mana nih? Ya sudahlah, kita baca begitu kan. Karena hari ini, dulu itu tidak terbaca. Tapi hari ini kan buku alamannya kebaca kan. Kisahnya kayak novel itu. Kalau babnya belum nyampe, kita belum tahu ceritanya. Tapi ketika babnya udah nyampe kan ketahuan kan. Skenario yang diinginkan, oh begini. Orang udah mulai bisa baca. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu sangat nyata. Ini yang bakal dibuka sama Mas Anas. Ya, saya sudah buka sedikit. Ketika saya buka waktu, satu pun tidak ada yang bantah. Baru saya buka waktu saja. Kalau kita dalam sebuah peristiwa, kan rangkaiannya bisa kita tahu. Berbagai, saya kan tahu persis di dalam. Saya ini orang yang pernah dirayu untuk mencoba pisah dengan Mas Anas dengan iming-iming. Tapi saya tidak mau. Ada godaan itu sempat ya? Oh ada, sangat nyata. Saya kehilangan jabatan ketua komisi 3 itu karena saya tidak mau itu. Padahal saya bukannya memilih salah satu, saya nggak mau memilih. Karena dua-duanya ini saya hormati. Tapi itu tetap disanksi dengan... Tetap disanksi, Anda itu? kalau kamu begini, kamu keras kepala, maka siap-siap kamu dicopot sebagai ketua komisi 3. Bagi saya, nggak masalah. Saya hitung, jabatan ketua komisi 3 paling 1-2 tahun, nggak ada sesuatu yang hebat. Saya lebih menarik value politik yang harus saya ambil. Saya memperjuangkan orang ini. Kalau orang ini bisa saya bantu selamatkan, bisa bangkit lagi, itu rasanya nilainya lebih tinggi.
Anak-anak saya mungkin akan lebih bangga pada orang tuanya. Mungkin besok cucu-cucu saya lebih bangga dengan kakeknya, dengan nilai-nilai yang diperjuangkan. Bagi saya mungkin itu lebih penting. Sehingga silahkan Pak, saya ikhlas. Dan saya tidak melawan waktu itu. Nah, artinya apa? Tidak mungkin skenario yang terjadi hari itu tidak terkait rangkaian-rangkaian ini. Hari ini misalnya itu, saya ketawa melihat bagaimana BW sama Abraham Samad ketika menyerang Firly hari ini, bocornya dokumen penyelidikan ke Kementerian SDM. Saya ketawa, kamu tuh pelaku sprindik bocor. Kamu tuh juga kerjanya dulu bocorin sprindik. Pidato Jeddah, Pak SBY pidato di Jeddah, nanya, ini AU kok belum tersangka, kira-kira begitu. Kalau salah katakan salah, kalau tidak bersalah tolong jelaskan kenapa tidak salah. Beberapa hari kemudian Pak SBY pulang. Sebelum gelar rapat majelis tinggi, sprindiknya dibocorin di istana. Jadi kasus... Padahal belum ada gelar perkara. Itu rangkaiannya nyata. Walaupun kemudian dibela, dilindungi. Itu pelaku sprindik bocor itu sama. Pertama tidak ada gelar perkara, kemudian itu dibawa ke jalur kekuasaan yang habis pidato. Apa kita katakan itu peristiwa apa namanya itu? Makanya orang-orang kritis, orang-orang aktivis, orang-orang itu membacanya nggak, ini ada memang aneh. Kalau hari ini mereka demo seakan mereka suci, mereka dulu pelakunya juga. Hanya komite etik waktu itu kan ya udahlah untuk bela-bela mereka juga. Ya. Jadi itu sedikit ya. Ya. Itu baru di-spill ya, belum Spill aja. secara keseluruhan. Belum, jadi baru dikit-dikit dibocorkan aja. sedikit. Itu tentu akan memberi dinamika sendiri, Ya. Pak Pasek. Tapi berarti PKN ini siap-siap menerima swing perpindahan dari partai-partai tertentu yang percaya dan yakin terhadap satu nilai-nilai perjuangan PKN, terhadap Pak Pasek di dalamnya, terhadap kader-kader yang saat ini ada. Karena kalau saya lihat ini isinya PKN bukan orang yang sembarang juga, tetapi adalah sosok-sosok seperti Pak Pasek yang sangat berpengalaman. Bukan orang baru di politik. Ada Mas Anas hari ini. Jadi target PKN di 2024 apa? Parlemen nasional dan parlemen daerah kita ada. Sederhana aja. Kita Lolos tidak mau, parliamentary threshold ya? kita tidak mau, namanya kita bertanding kan. Ada 18 klub kalau kita ngomong sama bola nih, Liga Pemilu. 18 klub. Ya kita mirip-mirip mau kayak Maroko Piala Dunia lah. Buat kejutan, tidak diperhitungkan, tapi buat kejutan sehingga warnanya menarik. Dan saya punya angan-angan kalau PKN hadir bisa menjadikan simbol Mas Anas sebagai korban kriminalisasi ini menjadi sebuah kekuatan bersama rakyat yang selama ini juga banyak menjadi korban kriminalisasi dalam berbagai bentuk. Kami temukan di berbagai daerah, misalnya kalau ada daerah pengembangan, itu orang-orang pemilik tanah yang nggak mau menjual tanahnya, dia dikriminalisasi. Daerah pertambangan, orang pusat punya IUP, orang lokal punya tanah. Nah mereka-mereka inilah yang dicari kesalahannya, dimasukkan penjara, dipaksa. Ini kan kriminalisasi. Ya. Ada orang berbeda pandangan di kekuasaan lokal, bisa cari salahnya. Orang-orang kritis dimasukkan penjara, ini kan kriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu tidak hanya dialami oleh Mas Anas. Kriminalisasi itu bisa dari atas sampai bawah. Ada orang mau merebut perusahaan tertentu, dia kriminalisasikan orangnya, dipaksakan jual saham. Banyak sekali kejadian kriminalisasi. Dan PKN ingin hadir untuk menjadi bagian menyelamatkan biar tidak lebih banyak lagi anak-anak bangsa menjadi korban kriminalisasi. Bagi korban kriminalisasi ya memang saya kira ayo bersatu bersama. Karena nggak bisa bareng-bareng kita. Tapi itu fakta di seluruh Indonesia terjadi.